Pada kesempatan kali ini kita akan masuk untuk membahas materi fluida dinamis. Sebelumnya kita telah membahas mengenai materi fluida statis. Mengenai fluida sendiri, itu pada fluida statis sebenarnya telah disebutkan bahwa fluida ini adalah termasuk zat cair dan zat gas. Nah, untuk perbedaan statis dan dinamis sendiri, kalau statis kemarin berarti kita membicarakan fluida yang diam di suatu tempat, sementara kalau fluida dinamis itu membahas mengenai fluida yang mengalir. Nah, ketika kita membahas mengenai fluida dinamis, kita harus menganggap bahwa fluida tersebut dalam kondisi ideal, di mana sebenarnya dalam kondisi biasa tidak ada fluida ideal. Syarat-syarat mengenai fluida ideal itu pertama, tidak kompresibel. Tidak kompresibel ini maksudnya apa? Nah, maksud dari tidak kompresibel itu apa? Jadi ketika misalnya suatu fluida itu kita rubah tekanannya, entah kita tambah tekanannya atau kita kurangi tekanannya, volumenya akan tetap. Itu maksud dari tidak kompresibel. Selanjutnya, tidak mengalami gesekan. Jadi nanti dianggap bahwa ketika fluida tersebut diletakkan di suatu wadah atau di suatu tempat, dia tidak akan mengalami gesekan dengan wadahnya. Selanjutnya, alirannya stasioner. Aliran stasioner ini maksudnya adalah ketika dia ada di suatu tempat dengan luas permukaan yang luas penampang yang sama, maka kecepatannya akan sama. Nah, biasanya ada tambahan untuk syarat fluida ideal, yaitu alirannya laminer. Jadi dianggap bahwa dalam fluida tersebut tidak ada aliran turbulen. Nah, aliran laminer itu apa? Di sini ada dua macam jenis aliran fluida, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer ini maksudnya alirannya dia bergerak lurus. Kalau belok pun ya hanya membelok sedikit. Sementara kalau untuk aliran turbulen, itu adalah aliran yang memutar atau memusar. Jadi ketika kita membahas mengenai fluida ideal, dianggap yang kita gunakan adalah aliran laminer. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa persamaan yang kita gunakan dalam menghitung fluida dinamis. Pertama, kita punya persamaan debit air. Debit air ini disimbolkan dengan Q besar, sementara untuk satuannya adalah meter kubik per sekon. Nah, persamaan debit air itu apa? Jadi, ada beberapa persamaan untuk debit air, yaitu Q sama dengan perubahan volume per perubahan waktu. Maksudnya, volume yang berubah dibagi dengan waktu ketika volume tersebut berubah. Atau kalau volume, kan kita tahu bahwa dia adalah luas permukaan atau luas penampang dikali tinggi per delta T. Nah, delta H per delta T, delta H kan perubahan jarak sama saja. Ini adalah V, kecepatan. Jadi, untuk debit air juga bisa kita tuliskan dengan persamaan A dikali V. Jadi, terdapat 3 persamaan atau bisa langsung ambil 2 saja, yaitu Q sama dengan delta V per delta T. Di sini T, V-nya itu volume, dan A dikali V. Ini untuk persamaan debit air. Dimana kita tahu Q tadi kan besarnya debit air. Satuannya adalah meter kubik per sekon. V adalah volume air. Satuannya meter kubik. T adalah waktu. Satuannya sekon. A luas penampang. Satuannya meter persegi. V ini kecepatan atau meter per sekon satuannya. Nah, di sini yang perlu kalian pahami untuk
materi fluida ketika memasukkan persamaan harap dibedakan untuk V besar dan V kecil, jadinya tidak terbalik. Setelah kita membahas mengenai debit air, selanjutnya kita punya persamaan kontinuitas. Sebenarnya persamaan kontinuitas ini adalah penerapan dari debit air, di mana misalnya di sini sudah saya gambarkan. Di sini adalah misalnya kita gambarkan ada sebuah pipa yang luas permukaannya itu berbeda. Misalnya ini kondisi awal, luas permukaannya lebih besar daripada luas penampang pipa 2. Luas penampang pipa 1 lebih besar dari luas penampang pipa 2. Nah, untuk persamaan kontinuitas sendiri, prinsipnya adalah debit di pipa yang lebih besar itu nilainya sama dengan debit pipa yang lebih kecil. Berarti otomatis kita punya Q1 sama dengan Q2. Tadi berdasarkan rumus debit yang tadi, Q debit itu kan A dikali V atau luas penampang dikali kecepatan, berarti A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, yang disebut sebagai persamaan kontinuitas adalah ini. Persamaan kontinuitas. Nah, persamaan ini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya luas penampang dan kecepatan itu nilainya berbanding terbalik. Jadi, dalam kasus gambar ini, pada pipa 1, ketika luas penampangnya luas, maka kecepatan di sini akan lebih lambat daripada ketika airnya fluidanya masuk ke pipa 2 dengan luas penampang lebih kecil, otomatis nanti kecepatan di sini akan lebih besar. Atau ketika A1 lebih besar dari A2, maka V1 nilainya lebih kecil dari V2. Nah, persamaan kontinuitas ini tidak hanya berlaku pada misalnya dua macam luas penampang. Ketika nanti ada 3 macam luas penampang, itu bisa berlanjut terus, tinggal dibandingkan dengan prinsip yang ini. Debit 1 sama dengan debit 2, misalnya ada 3 pipa, berarti sama dengan debit 3 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk persamaan kontinuitas. Misalnya di situ ada dua buah pipa dengan luas penampang yang berbeda. Nah, untuk kecepatan di penampang 1 V1 itu besarnya 10 meter per sekon, dan yang ditanyakan adalah kecepatan 2 atau kecepatan di pipa kedua yang kecil. Di mana yang diketahui adalah D1 banding D2. D ini kan nilai diameter. Nah, untuk persamaan kontinuitas, sebelumnya kita sudah mengetahui untuk persamaan kontinuitas adalah Q1 sama dengan Q2, di mana Q adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Di sini kita hanya punya diameter, berarti kita cari besarnya A, itu kan berarti luas penampang dari lingkaran. Luas lingkaran besarnya adalah pi R kuadrat. V1 R1 berarti sama dengan pi R2 kuadrat V2. Di sini kalau kita tahu ketika perbandingan diameternya adalah 5:2, otomatis perbandingan jari-jarinya R1 banding R2 juga nilainya 5:2. Berarti kita bisa gunakan persamaan ini. Di mana nilai pi kan sama, berarti kita coret. Berarti tinggal R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Kalau kita mau nyari V2, berarti V2 sama dengan R1 kuadrat V1 per R2 kuadrat. R1 kuadrat berarti 5 kuadrat dikali V1, 10 per 2 kuadrat. Berarti V2 sama dengan 25 kali 10 per 4 atau 250 dibagi 4. Berarti nilainya 62,5 meter per sekon. Berarti itu adalah kecepatan di
V2. Nah, bisa dilihat untuk V1 nilainya 10, V2 62,5. Berarti persamaan kontinuitas terbukti, di mana ketika luas penampangnya luas, V-nya akan lebih lambat dibanding dengan ketika luas penampangnya kecil, otomatis kecepatannya akan lebih cepat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hukum Bernoulli, di mana untuk hukum Bernoulli adalah sebenarnya penerapan dari kekekalan energi mekanik pada fluida dinamis. Untuk kekekalan energi mekanik itu kan kita punya persamaan kalau masih ingat EM ini adalah EP plus EK atau energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, di sini kita punya persamaan umum hukum Bernoulli adalah P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat, di mana ini adalah EP dan ini adalah EK ditambah P atau tekanan luar. Berarti kalau digambar di sini P adalah di sini ini P1, ini P1 dan ini di sini ada P2. Nah, di sini adalah persamaan umum di mana besarnya konstan. Nah, ketika kita masukkan ke dalam kondisi seperti yang ada di gambar, di mana dia memiliki perbedaan ketinggian dan kecepatan yang berbeda, luas penampang berbeda, maka persamaan hukum Bernoulli-nya bisa kita ubah menjadi persamaannya menjadi P1 plus rho GH1 plus rho V1 kuadrat sama dengan P2 rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Jadi ini, dimana yang bagian sini adalah kondisi 1, ya kondisi di bawah, berarti kalau yang ini adalah kondisi 2 atau kondisi ketika di atas. Berarti tinggal dibandingkan. Nah, biasanya kita itu diminta untuk mencari selisih tekanan, di mana yang namanya selisih pasti adalah nilai P1 min P2. Nih, di mana berarti persamaannya, yang P-nya kita ubah, selain P kita ubah ke sana. Jadi kita punya rho G H2 min H1 plus setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita bisa berarti untuk selisih bisa langsung gunakan persamaan ini. Ini adalah untuk mencari selisih tekanan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal untuk hukum Bernoulli. Bisa kalian buka untuk buku Intan Pariwaranya di halaman 89 nomor 5. Di situ ada pipa yang memiliki perbedaan ketinggian 3 meter, yaitu pipa A dan pipa B. Pipa A yang ada di atas, pipa B yang ada di bawah. Selanjutnya pada soal diketahui pipa A dan B mempunyai perbandingan luas penampang. Berarti A punyanya A dibanding A. B sama dengan 3:2. Air mengalir dari atas ke bawah dengan kelajuan, berarti VA itu besarnya 1 meter per sekon. Yang ditanyakan di soal adalah perbedaan tekanan. Berarti P1 yang ditanyakan P1 min P2 bersama yang terakhir yang tadi. Berarti tugas pertama sebelum mencari P1 min P2 adalah mencari VB-nya dulu dengan persamaan kontinuitas. AA VA sama dengan AB VB. A-nya 3, 1, B-nya 2, VB yang ditanyakan. Berarti besarnya VB adalah 3/2 meter per sekon atau 1,5 meter per sekon. Selanjutnya baru kita masukkan ke selisih tekanan. P1 min P2 tadi sama dengan rho G H2 min H1 plus setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Rho-nya karena air berarti rho-nya kan 1000 dikali 10. Nah, H2 min H1
H2-nya berarti bisa ambil salah satu. Di sini berarti 0 dan 3, berarti kan delta H. Delta H langsung kita masukkan 3 saja. Terus setengah rho-nya juga 1000. V2 kuadrat, V2 berarti VB. Atau berarti 3/2 kuadrat min 1 kuadrat. Berarti P1 min P2 sama dengan 30.000 plus 500 dikali 9/4 dikurangi 4/4. P1 min P2 sama dengan 30.000 plus 500 dikali 5/4. Jadi tadi P1 min P2 adalah 30.000 plus 500 dikali 5/4. Berarti ketemunya 30.000 ditambah 625. Berarti P1 min P2 sama dengan 30.625 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho-nya tetap 1000, G-nya 10, H2-nya di situ adalah 0 min 3 plus setengah dikali 1000. V2-nya itu tadi VB ketemunya adalah 3/2, berarti kuadrat min 1 kuadrat. Berarti di sini, ini berarti minus kan, min 30.000 plus 500 dikali 9/4 min 4/4. Berarti kasus ini sama dengan min 30.000 plus 500 dikali 5/4. Berarti kan min 30.000 plus 625. Berarti P1 min P2 sama dengan min 29.375 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teorema Torricelli atau biasanya juga disebut laju efflux. Untuk persamaan teorema Torricelli itu ada beberapa persamaan, yaitu persamaan kecepatan keluarnya cairan itu kita punya akar 2GH. 1. Sementara untuk X, jarak terjauh itu 2 akar H1 kali H2. Untuk waktunya, untuk mencapai itu jarak itu 2 H2 per G. Jadi ada 3 persamaan. Persamaan kecepatan, jarak, dan waktu. Di sini untuk persamaan kecepatan itu adalah kecepatan ketika dia keluar dari lubang. Terus X itu adalah jarak terjauh dari lubang sampai di dataran. Terus waktu adalah waktu yang diperlukan dari keluarnya lubang sampai ke bawah. Nah, di sini ada nilai H, H1, dan H2. Kalau menurut gambar ini, H itu adalah ketinggian cairannya di sini. Dari dasar cairan sampai bawah permukaan cairan sampai dasar cairan. Sementara untuk H1 itu adalah dari permukaan cairan ke lubang. Kalau H2 adalah dari lubang sampai ke dasar. Untuk kecepatan itu gunakan kedalaman dari permukaan sampai lubang. Kalau untuk X itu gunakan perbandingan H1 dan H2. Untuk yang waktu itu gunakan H2, yaitu dari lubang sampai dasar. Berarti ini persamaan untuk Torricelli.
Nah, selanjutnya untuk contoh soal teorema Torricelli atau laju efflux, misalnya di situ kita punya sebuah bejana diisi fluida atau diisi air dengan ketinggian itu 85 cm. Untuk ketinggian lubang itu 40 cm. Berarti kita analisis dulu berdasarkan persamaan yang tadi. Kita punya H itu 85 cm, H1 itu berarti 85 dikurangi 40 itu 45 cm. H2-nya itu 40 cm. Berarti kita urut pengerjaannya dari kecepatan. Untuk mencari kecepatan itu akar 2 GH1. Berarti akar 2G itu 10, H1-nya itu 45. Ingat itu masih senti, harus kita ubah ke dalam meter, berarti 0,45. Berarti V-nya itu 9, akar 9. Berarti 3 meter per sekon. Ini udah ketemu V-nya. Selanjutnya kita cari untuk nilai X-nya. Untuk persamaan X itu adalah 2 akar H1 kali H2, berarti 2 akar H1-nya itu 0,45, H2-nya 0,4. Berarti X sama dengan 2 akar di sini 0,018 atau berarti 2 akar 9 dikali 0,002 atau X-nya berarti 6 akar 0,002. Kalau dihitung dengan menggunakan kalkulator ketemunya 0,27 meter, berarti 27 cm. Ini untuk X-nya, jarak terjauh pancurannya. Selanjutnya tinggal mencari waktu T. T sama dengan akar 2 H2 per G sama dengan 2 0,4 per 10, berarti 0,8 per 10. Ketemunya itu kalau di kalkulator 0,28 sekon. Nah, berarti udah ketemu semua V, X, dan T. Selanjutnya kita masuk ke efek Venturi. Efek Venturi adalah penerapan dari Bernoulli. Tapi kalau Bernoulli itu adalah pipa yang memiliki perbedaan ketinggian, kalau untuk Venturi itu adalah pipa dengan atau tidak dengan perbedaan ketinggian. Jadi di sini ada 2 pipa yang luas penampangnya juga beda, kecepatannya beda, tekanannya juga beda. Kalau tadi kita untuk hukum Bernoulli kita punya P sama dengan P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Karena dia memiliki ketinggian maka kita punya rho GH. Karena di sini tidak ada ketinggian maka persamaannya jadi P plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Ini untuk persamaan efek Venturi. Sementara kalau kita masukkan ke dalam untuk soal tersebut, karena dia adalah punya 2 tekanan, luas penampang beda dan kecepatannya beda, otomatis kita bandingkan P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Ini untuk persamaan efek Venturi. P-nya masih tekanan, rho-nya masih massa jenis, V-nya masih kecepatan. Nah, selanjutnya silahkan buka buku kalian di halaman 93 di buku PR Intan Parimara. Silahkan lihat untuk beberapa alat yang menerapkan efek Venturi, yaitu namanya Venturimeter, itu untuk mengukur laju aliran suatu fluida. Itu nanti ada 2 macam, Venturimeter dengan manometer
dan venturimeter yang tanpa manometer. Untuk persamaannya silahkan dilihat karena untuk masing-masing besarnya berbeda. Untuk persamaan selanjutnya itu persamaan untuk gaya angkat pesawat terbang. Itu persamaannya kita punya F1 min F2 sama dengan P1 min P2 dikali A, atau F1 min F2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali A. P itu adalah tekanan, V adalah kecepatan. Biasanya kalau di sini itu kondisi 1 adalah kondisi di bawah, kondisi 2 di atas. Berarti nanti di sini kita punya P1, V1, di sini kita punya P2, V2. Nah, yang namanya gaya angkat pesawat terbang itu yang ini. Yang V1 min V2, ini dia gaya angkat pesawat. Nah, untuk soal nanti berarti ada dua macam ketika pesawat naik dan pesawat turun. Agar pesawat naik, syaratnya adalah F1 min F2 itu harus lebih besar dari massa atau berat M kali G, kan berat dari pesawatnya. Sementara kalau untuk turun, syaratnya berarti F1 F2 atau gaya angkatnya harus lebih kecil dari gaya berat pesawatnya. Sementara kalau untuk tetap terbang pada ketinggian yang sama, F1 F2 ini gaya angkatnya harus sama dengan gaya beratnya. Ini adalah kondisi-kondisi yang harus ada di gaya angkat pesawat terbang.